Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Pernah nggak sih Anda sampai di titik jengkel gitu mencoba mengubah seseorang, entah itu pasangan, anak remaja Anda, teman baik, atau bahkan rekan kerja, tapi rasanya kok kayak bicara sama tembok? Oh, itu kayaknya pengalaman universal ya. Sering banget ketemu situasi gitu. Iya kan? Rasanya mereka tuh nggak mau berubah. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan besar yang mungkin sering kepikiran. Bisa nggak sih kita benar-benar mengubah seseorang yang tampaknya sama sekali nggak punya niat atau keinginan buat berubah? Pertanyaan yang bagus banget. Dan kebetulan hari ini kita mau fokus ke satu sumber spesifik nih. Oh iya, apa tuh? Bab 1 dari buku David J. Lieberman, judulnya How to Change Anybody. Nah, judul bab satunya itu langsung nusuk ke inti masalah kita. Can you change someone who doesn't want to change? Atau kalau diartiin, bisakah Anda mengubah seseorang yang tidak ingin berubah? Wah, pas banget. Oke, jadi misi kita kali ini mau membongkar argumen inti dari bab pembuka ini ya. Apa benar klaim umum kalau ada orang yang emang nggak mau berubah itu valid menurut penulis? Atau jangan-jangan ada lapisan pemahaman lain, sesuatu yang tersembunyi di balik penolakan itu? Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Jadi pertanyaan tadi kan familiar banget ya. Banget. Frustrasi rasanya kalau udah berhadapan sama orang yang keras kepala. Atau yang kelihatannya nyaman-nyaman aja sama kebiasaan buruknya. Padahal itu jelas merugikan dia atau orang lain. Mikirin cara mubahnya aja udah capek, apalagi kalau responsnya selalu nolak mentah-mentah gitu ya. Betul. Nah, justru disinilah argumen yang menurut saya cukup radikal ya dari bab pertama buku ini. Penulisnya, si Lieberman ini, langsung bilang kalau pertanyaan bisa nggak ngubah orang yang nggak mau berubah, itu sebenarnya nggak relevan. Tunggu. Gimana? Nggak relevan. Kok bisa? Ya, dia bilang nggak relevan. Kenapa? Karena menurut perspektif dia nih, orang yang benar-benar nggak ingin berubah itu, pada dasarnya nggak ada. Titik. Sebentar. Ini agak mengejutkan sih. Nggak ada. Sama sekali. Tapi gimana dengan semua contoh yang kita lihat sehari-hari? Orang yang sengaja nolak nasihat baik, yang terus-terusan melakukan hal yang ngerusak hubungan atau kesehatan mereka, atau malah orang yang kayaknya bangga gitu dengan sikap keras kepala atau sinisnya. Apa buku ini ngabaikan realita itu? Kedengarannya agak, gimana ya, idealis mungkin? Itu reaksi yang wajar banget kok. Tentu aja kita lihat perilaku resisten itu. Tapi argumennya itu lebih dalam dari sekedar lihat perilaku di permukaan aja. Jadi perspektif yang ditawarin di sini tuh penolakan, keras kepala, atau sikap cuek itu seringkali cuma fasad, cuma topeng. Topeng, maksudnya? Iya, topeng. Di level yang lebih fundamental, penulis ini berargumen kalau setiap manusia itu punya dorongan bawaan buat jadi versi diri mereka yang lebih baik. Dorongan bawaan ya? Coba deh kita renungin bentar. Ada nggak sih orang yang secara tulus dari lubuk hati terdalam pengen banget dikenal sebagai orang yang nyebelin? Atau siapa sih yang benar-benar pengen punya hubungan yang selalu kacau dan penuh konflik? Iya, nggak ada sih kayaknya. Atau siapa yang benar-benar puas hidup dalam kondisi jorok? Atau beneran bahagia jadi orang egois dan nggak peduli perasaan orang lain? Atau menghabiskan hidup cuma buat ngejar tujuan yang dangkal dan nggak bermakna? Nah, penulis ini bilang jawabannya, ya nggak ada. Oke, saya coba ikutin alur pikirnya nih. Jadi meskipun perilakunya negatif misalnya, ada orang terus ngerokok padahal tahu bahayanya. Atau terus aja kasar sama pasangannya, di baliknya itu tetap ada keinginan buat nggak kayak gitu. Begitu? Tepat sekali. Penulis berargumen kalau perilaku-perilaku negatif ini, apakah itu merusak diri sendiri, kayak kecanduan, atau bersikap kasar, nyimpen dendam, ngebatasin diri dengan pikiran negatif, saya nggak akan pernah bisa, nggak stabil emosinya, atau sekedar jadi orang yang susah dihadapi, pada akhirnya tuh nggak ngasih kepuasan sejati. Hmm, Mungkin ada keuntungan sesaat ya, tapi di lubuk hati yang paling dalam, ada bagian dari diri kita yang tahu ini bukan cara hidup yang paling bagus atau bikin bahagia. Jadi ada keinginan laten buat berubah tapi. Nah, ini kuncinya. Seringkali kita merasa nggak mampu buat melakukannya. aha. Jadi ini pergeseran fokusnya ya, bukan soal nggak mau tapi lebih ke nggak mampu. Kayak ada sesuatu yang ngeblokir jalan mereka buat berubah, meskipun mungkin secara samar atau di alam bawah sadar mereka sebenarnya pengen. Ini yang disebut penulis sebagai beban atau emotional blocks, hambatan emosional itu. Persis, tepat sekali. Konsep hambatan emosional ini jadi krusial banget.
Kita semua mungkin dalam kadar beda-beda ya, pernah ngalamin lah. Kita ngerasa terhalang, kayak kebentur tembok nggak kelihatan gitu, buat ngelakuin sesuatu yang kita tahu, secara intelektual atau bahkan nurani, itu hal yang benar atau lebih baik buat diri kita dan hubungan kita. Contohnya gimana tuh? Ya, kayak kita pengen berhenti nunda-nunda kerjaan, kita pengen lebih sabar ngadepin anak, kita pengen makan lebih sehat, kita pengen benerin hubungan yang rusak. Tapi kok rasanya ada kekuatan dari dalam yang nahan kita? Nah, ini bukan karena kita jahat atau sengaja pengen tetap dalam kondisi jelek, tapi karena ada beban emosional yang belum beres. Bisa dielaborasi dikit nggak? Bentuk beban atau hambatan emosional ini kayak apa aja sih menurut logika bab ini? Apa sekedar malas gitu? Nah, penulis nggak merincinya secara detail banget di bab 1 ini, karena bab ini fokusnya ke premis dasarnya dulu. Tapi dari logika argumennya, kelihatan kalau hambatan ini bisa macam-macam dan kompleks. Oke. Bisa jadi rasa takut yang dalam banget sama kegagalan. Percuma nyoba, ntar gagal lagi kayak dulu. Bisa juga takut ngadepin rasa sakit emosional yang mungkin muncul kalau kita beneran berubah. Misalnya, harus ngakuin kesalahan masa lalu atau ngadepin trauma. Oh, Kadang, ini juga soal identitas. Ada orang mungkin udah saking kebiasaannya dengan label si pemberontak atau si pesimis. Sampai kalau harus ngelepasin itu, rasanya kayak kehilangan sebagian diri. Meskipun identitas itu negatif. Jadi, ini jauh lebih kompleks dari sekedar males. Seringnya ini mekanisme pertahanan yang udah ngakar banget. wah, ini mulai masuk akal sih penjelasannya. Tapi gimana dong dengan orang yang paling keras nolaknya? Yang secara vokal berulang kali bilang, saya bahagia kok begini. Saya nggak butuh berubah. Urus aja urusanmu sendiri gitu. Apa buku ini bilang kalau mereka itu lagi bohong? Termasuk ke diri sendiri. Menurut penulis, ya seringkali begitu. Lieberman bahkan bilang kalau manusia itu luar biasa jago dalam seni membohongi diri sendiri. Hebat ya kita, haha. Dan katanya, pas kita bohong ke diri sendiri, itu kebohongan bisa jadi yang paling meyakinkan. Jadi, ketika seseorang dengan keras banget nolak ide perubahan, seringkali itu malah sinyal pertahanan diri yang kuat banget. Oh, justru gitu ya? Iya. Mungkin alam bawah sadar mereka tahu ada yang nggak beres, ada ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan. Tapi buat ngakuin itu secara sadar, rasanya terlalu mengancam, terlalu nyakitin, atau terlalu nakutin. Makanya mereka bangun benteng penolakan yang kokoh. Nggak cuma buat orang lain, tapi juga buat diri mereka sendiri. Wow. Jadi penolakan yang paling keras justru bisa jadi indikasi ada sesuatu yang lebih dalam yang pengen dilindungi ya? Itu perspektif yang cukup membalikan keadaan sih. Bisa dibilang gitu. Dan dasar pemikiran di balik semua ini balik lagi ke apa yang penulis anggap sebagai kodrat atau desain dasar manusia. Argumennya adalah kita diciptakan atau secara alami terdorong untuk tumbuh, berkembang, jadi lebih baik, ngerasa terpenuhi, dan pakai potensi kita. Jadi bukan cuma keinginan sosial, tapi dari dalam diri gitu. Dia, dorongan inheren, kayak benih yang pengen tumbuh jadi pohon. Jadi, menolak pertumbuhan ini, menurut penulis, pada dasarnya ngelawan arus kodrat kita sendiri. Makanya penolakan itu butuh energi gede, dan seringkali bentuknya mekanisme pertahanan yang kompleks, kayak penyangkalan atau rasionalisasi tadi. Oke. Mari kita coba tarik ini ke pengalaman praktis Anda yang lagi denger ini. Kalau Anda sekarang lagi bergumul, ngerasa frustrasi, atau mungkin putus asa nyoba mubah seseorang yang kelihatannya resisten banget, perspektif dari bab 1 ini mungkin bisa nawarin kacamata baru ya? Betul. Jadi, alih-alih terus nanya, kenapa sih dia nggak mau berubah? Mungkin pertanyaannya bisa digeser jadi, apa ya kira-kira hambatan emosional yang bikin dia nggak bisa berubah saat ini? Apa yang mungkin dia takuti? Apa yang lagi dia lindungi dengan sikap kerasnya itu? Gimana menurut Anda? Setuju banget, ini pergeseran paradigma yang fundamental sih. Kalau kita bisa nerima premis ini, cara kita interaksi sama orang itu bisa berubah total loh. Tujuannya bukan lagi menang debat atau maksa dia lihat kebenaran versi kita, Tapi lebih ke arah mencoba memahami, mungkin bahkan bantu navigasi rintangan internal yang lagi dia hadapi. Kita ngelihatnya bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, tapi sebagai seseorang yang mungkin lagi kejebak. oh, kejebak ya. Nah, strategi-strategi psikologis yang dibahas lebih lanjut di bagian lain buku ini yang nggak kita bahas detail hari ini ya, pada dasarnya dirancang buat bekerja dengan premis ini.
Tujuannya bukan manipulasi, tapi ngebantu nyingkirin atau navigasi hambatan emosional tadi, biar perubahan yang langgeng dan otentik bisa terjadi. Jadi kayak ngebuka jalan gitu ya? Iya, ini tentang nyentuh atau ngebangkitin lagi keinginan mendasar buat perbaikan diri yang menurut penulis udah ada di dalam diri setiap orang, segimanapun tersembunyinya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih intisari dari bab 1 ini, jangan terlalu cepat percaya sama omongan orang kalau dia nggak mau berubah. Buku ini ngajak kita buat ngadopsi asumsi kerja kalau keinginan dasar buat jadi lebih baik itu ada, meskipun mungkin terkubur dalam di bawah lapisan pertahanan diri, ketakutan, atau hambatan emosional lainnya. Betul. Jadi tantangan sebenarnya kalau gitu bukan dibikin orang mau, tapi lebih ke nemuin kunci buat ngebuka atau ngelewatin penghalang tersebut. Gitu ya? Tesis. Pemahaman ini adalah fondasi absolut buat seluruh pendekatan yang ditawarin buku ini. Sebelum kita bisa mikir soal teknik spesifik buat ngubah yakinan, nilai, kondisi emosi, atau perilaku, kayak yang dijabarin di bab selanjutnya, kita perlu nerima kemungkinan premis dasar ini. Perubahan itu selalu mungkin karena dorongan internalnya udah ada. Bukan berarti gampang ya, tapi pintunya nggak pernah benar-benar ketutup rapat. Nah, itu dia. Ini bisa ngubah cara pandang kita drastis banget loh, sama orang-orang yang kita cap sulit, bandel, atau resisten. Mereka bukan lagi tembok batu, tapi mungkin lebih kayak benteng yang lagi nunggu jembatan penghubung yang pas. Juga buat diri sendiri dong ya. Mungkin pas kita ngerasa nggak bisa berubah soal suatu hal, itu juga karena ada hambatan emosional yang belum kita sadari atau hadapi. Tentu saja, prinsip ini universal banget. Seringkali, kita adalah orang yang paling susah buat kita ubah, justru karena kita pinter banget nyembunyiin atau ngerasionalisasiin hambatan kita sendiri. Bener juga sih. Jadi, ngenalin kalau resistensi internal kita mungkin bukan karena nggak mau, tapi nggak bisa karena ada sesuatu yang ngehalangin, itu bisa jadi langkah pertama yang kuat banget menuju perubahan diri juga. Oke. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil dari eksplorasi bab 1 buku How to Change Anybody ini adalah gagasan kalau ada orang yang secara fundamental nggak pengen jadi lebih baik, itu mungkin perlu kita evaluasi ulang secara kritis ya. Perspektif yang disajikan adalah bahwa setiap individu, sedalam apapun kelihatannya mereka kejebak dalam pola negatif, tetap bawa percikan keinginan mendasar buat tumbuh dan merasa lebih baik. Cuma, ya itu tadi, percikan itu sering ketutup kabut tebal ketakutan, kebiasaan lama, atau beban emosional masa lalu. Dan ini tentu aja bawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda bawa pulang. Kalau Anda coba, meskipun mungkin awalnya agak skeptis ya, buat nerima premis ini, bahwa keinginan buat berubah itu ada, bahkan di orang yang paling kelihatan nentang sekalipun, gimana hal itu bakal ngubah pendekatan Anda pas interaksi sama dia? Gimana ya? Apakah fokus Anda bakal geser? Mungkin nggak lagi nyoba maksa, nyalahin, atau ngasih ceramah, tapi lebih ke arah nyoba memahami, dengerin lebih dalam apa yang nggak keucap, atau nyari cara ngebuka jalan biar mereka bisa ngelewatin hambatan mereka sendiri. Jadi, gimana dinamika hubungan Anda bisa berubah kalau Anda mulai interaksi berikutnya dengan asumsi dasar bahwa mereka pengen, cuma mereka belum bisa? Nah, itu dia pertanyaannya. Sebuah pemikiran yang cukup menantang ya, tapi sekaligus ngebuka kemungkinan baru bukan? Mungkin ubah orang lain itu dimulai dengan ngubah cara kita mandang mereka dulu. Sesuatu buat direnungkan nih. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.